puasa di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya di program spesial kali ini di Jawa Pos TV, Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Alhamdulillah beda suasananya. Biasa Bunda Cita nih yang buka, tapi sekarang alhamdulillah akhirnya saya diberi kesempatan mengambil tahtanya Bunda Cita, ya kan? Seru loh ya hari ini ya. Walaupun agak deg-degan kan, tapi yang paling penting bisa di rumah, semoga puasa Anda tetap lancar dan semoga nggak ada bolongnya. Amin. Tapi kalau seandainya ada bolongnya, jangan lupa di sahur nantinya, ya kan? Siap. Nah yang pertama, pemirsa di rumah, di sebelah kiri saya, ini ternyata ada merupakan salah satu ibu-ibu yang cantik, tapi pandai memainkan alat musik Banjari. Nah salah satunya ini ada di sebelah kiri saya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Bunda siapa? Saya Bunda Wirna. Bunda Wirna. Oke. Bunda Wirna, mohon izin boleh pegang mic-nya Bunda Wirna? Boleh. Jadi Bunda Wirna ini merupakan salah satu anggota dari Majelis Taklim apa Bunda? Al Banjari Al Muti'ah. Nah, Al Banjari Al Muti'ah. Main alat musik Banjari. Ya. Udah berapa lama Bunda? Lebih kurang sudah 2 tahun. 2 tahun. Enak gak sih kalau main Banjari gini Bunda? Nikmat banget. Nikmatnya apa? Jadi, di samping kita bernyanyi, kita bisa bersolawat. Berarti kan bernyanyi juga berdoa kan? Betul, betul, betul. Jadi dapat barokahnya sama-sama. Jadi Jadi menghibur juga, solawat juga, terus kita dapat barokahnya juga. menghibur, dapat pahala juga. Pernah kesusahan nggak Bunda waktu pas pertama kali mulai main alat musik Al Banjari? Ya pasti, karena kan latihan dulu sendiri-sendiri. Nah, alatnya dipegang masing-masing. Setelah itu kita cari kekompakan. Asik. Kalau sudah cari kekompakan, baru kita masuk ke lagunya. Nah, terus? Sudah gitu, nanti dikompakin nih, yang nyanyi sama yang pegang alat harus kompak. Jadi oke. jangan sampai yang nyanyi jalan sendiri, yang nyanyi yang pakai alat jalan sendiri, kan jadi nggak kompak. Betul banget. Abis kompak cari cuan bareng-bareng. Banget. Ya wes kalau gitu pesan di rumah langsung aja. Yang pertama aku akan perkenalkan secara resmi yang sebelah kiri hijab warna biru ini dari mana? Kami dari Al Banjari Al Muti'ah, tangguh, istiqomah, bersolawat sepanjang hayat. Al Banjari Al Muti'ah, berkah, berkah, berkah. Terima kasih banyak Bunda. Nah ternyata gak kenalan juga yang sebelah kanan. Ini juga merupakan kalau misalkan istilahnya itu jamaahnya gitu ya Bunda ya? Iya, betul. Betul, jadi kalau misalkan ada Al Banjari tampil, Bunda ikutan juga? Insya Allah. Insya Allah ikutan juga. Namanya Bunda siapa? Dengan Bunda Yuli. Bunda Yuli, mohon izin boleh pegang mic-nya Bunda Yuli. Bunda Yuli udah berapa lama dan dari majelis apa Bunda Yuli? Saya dari Majelis Taklim Al Muti'ah, saya udah 2 tahun kurang lebih. 2 tahun juga. Kegiatannya apa aja biasanya Bunda? Di situ kita mengaji kitab, kadang ada tematik juga seperti itu. Kita baca kalau minggu setiap hari Kamis kedua itu ada kitab Oh iya, ada belajarnya di tahsin, terus tahfiz setiap hari Jumat ya. Oke. Terus untuk minggu kedua lagi, Kamis kedua itu ada ngaji apa? Jumat Barokah. Oh, mana Jumat? Gimana sih Bunda? Grogi. Ya wes, langsung aja kalau gitu ya. Kita mau kenalan juga. Kalau tadi udah pakai hijab warna biru, kita sekarang ganti. Yang pakai hijab warna krem ya, coklat-coklat ini dari mana? Kami dari Majelis Taklim Al Muti'ah,
muslimah solehah, cantik dalam ketaatan. Al-Muti'ah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bunda. Kalau cari penyanyi, hubungi saya ya. Rio Oliver. Kita ke belakang dulu. Yang di belakang ini juga luar biasa pemirsa di rumah. Jadi ini putih dan juga pink merupakan kombinasi yang sangat luar biasa. Aku agak turun gini duduknya biar sama tingginya, ya kan. Assalamualaikum, ketua regunya yang mana ini? Nah, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ini Bunda Sidoarjo, Gresik, Surabaya atau di mana? Surabaya. Surabaya. Apa majelis taklimnya Bunda namanya? Majelis saya. Al Yasmin. Al Yasmin. Biasanya nih kalau bulan puasa gini ada nggak agenda rutinnya Al Yasmin? Misalkan bagi-bagi sembako, bagi-bagi takjil misalkan apa gitu Bunda? Pasti ada. Apa? Apa saja. Apa saja, yang penting jos cari pahala gitu ya. Selalu cari pahala. Selalu cari pahala. Ini paling enak nih pokoknya, paling wales, paling santai, pokoknya apapun oke, gitu. Okay. Ya wes kalau gitu yang hijab warna pink ini dari mana? Kami dari Majelis Al Yasmin. Al Yasmin, ikhlas, bahagia, barokah, alhamdulillah. Al Yasmin jaya menggapai ridhonya, menggapai ridhonya. Al Yasmin ikhlas, bahagia, barokah, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Nah, Ustaz di rumah kalau kita bicara seputar masalah berpuasa, ini sebenarnya dimensinya luas ya. Puasa nggak cuma menahan lapar sama dahaga aja. Hawa nafsu pun juga kita harus menahan. Tapi yang paling penting nggak cuma menahan itu aja. Kita juga bisa melatih untuk bisa disiplin, teguh, apalagi juga untuk bekerja dan meraih kesuksesan. Nah, untuk hari ini kita akan dengarkan ceramah dari Ustadz Hasan Ubaidillah. Nah, tema kita untuk kali ini yaitu adalah puasa sebagai sarana untuk meningkatkan kesabaran dan juga kedisiplinan dalam berusaha. Ustadz Hasan Ubaidillah, silahkan dong Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dalam sebuah riwayat yang dinukil dari sahabat Nuaim bin Abdurrahman Al-Azdi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa tis'atu aksarir rizki fit tijarati, 90% dari rizki yang telah dicurahkan oleh Allah itu ada pada perdagangan. Maka dalam mengaplikasikan hadis ini, para sahabat muhajirin yang hijrah ke Madinah, yang hijrah ke Yasrib pada tahun 621 Masehi, ketika telah dipersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin, ada salah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf yang terkenal sebagai seorang pekerja yang sangat ulet, seorang entrepreneur yang luar biasa hebat. Dia dipersaudarakan dengan orang Ansor yang paling kaya raya, namanya Sa'ad. Suatu saat saudaranya ini mengatakan, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, aku adalah orang yang terkaya di Madinah ini. Karena kamu adalah saudaraku, maka aku akan berikan separuh hartaku ini untukmu. Apa jawaban dari Abdurrahman bin Auf? Tidak, wahai saudaraku. Tunjukkanlah aku pasar. Aku akan melangsungkan aktivitas perdagangan di sana. Ini luar biasanya sahabat muhajirin
yang bernama Abdurrahman bin Auf diberikan fasilitas, akan tetapi dengan halus beliau ingin berusaha sendiri dengan jerih payah sendiri, dengan keuletan dan ketekunan sendiri dalam berdagang. Setelah ditunjukkan pasar, Abdurrahman bin Auf melihat pasar tersebut dan melakukan yang namanya survei market kalau bahasa sekarang. Melihat potensi-potensi yang apa yang bisa diperdagang di pasar tersebut. Tidak berselang lama, Abdurrahman bin Auf menjadi sosok saudagar yang sukses. Berkat kedisiplinan dan keuletan serta jeli dalam melihat peluang yang ada di pasar tersebut. Maka kita sebagai umat Islam tentunya harus menerapkan kedisiplinan, kerja keras, ulet, dan tentu pandai dalam melihat situasi, sehingga apa yang telah diajarkan dan disabdakan Rasulullah Muhammad SAW bahwa perdagangan itu merupakan 90% pintu rizki, umat Islam bisa mengaksesnya. Tentu untuk mendiskusikan ini lebih lanjut dan apa kaitannya dengan puasa kita di bulan suci Ramadan akan kita bahas pada segmen berikutnya. Terima kasih banyak Ustaz Hasan Ubadillah. Tepuk tangan paling meriah dulu boleh? Kalau begitu para tamu undangan semua, pemirsa di rumah yang ada di studio Jawa Pos TV juga, Bunda Cita sepertinya udah mulai marah karena posisinya saya gantikan. Biar Bunda Cita nggak makin meledak, kalau gitu kita iklan dulu. Abis ini saya hadirkan kembali segmen berikutnya dalam program spesial Ramadan Ceria, Berkah, Berkah, Berkah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyani wa tarani. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria membenarkan kantor Kementerian Komdigi digeledah oleh Kejaksaan terkait kasus korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara 2020-2024. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Alhamdulillah, memang sahabat saya yang satu ini luar biasa. Makasih ya Rio. Tadi aku tuh masih ngedul di dapur soalnya. Ya gimana enggak, ya kan karena terpaksa. Bisa karena terpaksa. Iya, tapi alhamdulillah ya, bunda-bunda semuanya selamat tadi dibawa Rio. Iya loh. Untungnya loh, aku tuh udah kayak, aduh aku bisa nggak ya mau pakai ayat apa ini? Ngapain pakai ayat, kan Biasanya- ada Ustadz. Ya kan biasa Bunda Cita kalau opening pakai ayat apa, surat apa. Kan aku nggak bisa, surat hutang yang bisa aku. Baik, terima kasih untuk tetap setia bersama Rio dan juga saya Cita dalam program spesial Ramadan Ceria, Berkah, Berkah, Berkah. Wah, tadi saya nggak ikut dong, nggak tahu siapa saja yang datang tadi. Dari Al Yasmin, kemudian yang biru-biru dari mana? Al Banjari. Kalau yang coksu, Coklat susu. Al-Muti, ye. Terima kasih Bunda yang sudah hadir ya. Kita sudah ada Ustadz tadi juga sudah menyampaikan tausiahnya, tapi saya menyimak kok. Untuk itu kita langsung tanya ke beliau. Rio, kita ini kan kalau puasa itu kan mau nggak mau kita harus sabar ya, harus sabar. Sebenarnya makna sabar itu sejauh mana Ustadz? Kan gampang ngomong sabar itu, prakteknya yang susah. Iya, memang definisi puasa itu dalam bahasa lain adalah al-imsak. Imsak itu sabar. Jadi menahan untuk tidak minum.
Di samping sabar juga ada disiplin. Kalau waktunya buka, apalah tidak langsung berbuka. Apa sih menunggu 1-2 jam? Kira-kira gimana, Mas Rio? Kalau waktunya buka? Kalau waktunya buka itu saya pertama kurma dulu. Nah, itu artinya apa? Dalam konteks puasa itu melatih kesabaran, itu memang definisi puasa memang sangat erat sekali dengan bagaimana kita itu memupuk dan menumbuh kembangkan kesabaran. Karena memang al-imsak, yaitu menahan diri. Loh, sabar itu kan orang yang bisa menahan diri dari berbagai macam ajakan nafsu yang cenderung menyesatkan manusia. Itulah definisi sabar pada prinsip dan intinya. Oh, berarti kalau kayak imsak itu ada artinya sabar tadi itu ya Ustadz ya? Menahan diri. Menahan diri. Iya, imsak itu artinya menahan diri. Sabar itu orang yang menahan diri. Kalau konsep kesabaran dan kedisiplinan dalam Islam itu yang seperti apa, Ustadz? Jadi kita di Islam itu memang sangat-sangat dianjurkan, bahkan Allah sendiri dalam Al-Quran itu bersumpah atas nama waktu. Kedisiplinan, sabar, ini kaitannya erat dengan kondisi kehidupan manusia, terutama dalam memanfaatkan waktu. Misalkan Allah berfirman atas nama waktu asar, wal asr, demi masa, demi waktu asar. Ada yang menafsirkan seperti itu. Innal insana lafi khusrin, orang itu berada pada kerugian. Maka kalau orang itu tidak memanfaatkan waktu, berdisiplin dengan waktu, serta sabar terkait dengan mengelola waktu, dia pasti akan rugi. Siapa orang-orang yang tidak merugi? Illal ladzina amalu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu adalah orang-orang yang beruntung. Siapa saja orang yang beruntung? Yang pertama adalah orang yang beriman. Pasti kalau orang beriman itu pasti punya sandaran kuat. Siapa itu? Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, mereka tidak akan pernah takut, mereka selalu optimis, mereka selalu kreatif, selalu inovatif. Karena apa? Karena ada zat yang maha melindungi dan yang maha memberikan perlindungan kepada dia. Wa amilus sholihat, selalu berbuat baik. Nah, jadi orang seperti ini selalu menebar kebaikan. Menebar kebaikan di masyarakat. Kemudian wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, itu artinya saling menasihati di dalam kesabaran. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, baik. Jadi itu yang menginspirasi, yang bisa kita ambil inspirasinya dari surat Al-Asr. Jadi ada waktu, ada sabar. Wa tawassaw bis sabr. Iya, baik. Dengan waktu. Puasa itu kan sebagai cara meningkatkan kesabaran ya Ustadz ya. Kemudian kaitannya dengan menjadi entrepreneur. Ya, jadi puasa entrepreneur. Orang yang puasa itu orang yang bisa memanage berbagai macam hal. Seorang entrepreneur itu adalah orang yang bisa memanage berbagai macam hal. Kemudian menciptakan kreasi dan inovasi di sana untuk usaha-usaha. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan ketika di depan, bahwa Rasulullah bersabda itu, tis'un min a'sari rizki fit tijarati. Jadi ada 90% dari pintu rizki itu ada pada perdagangan. Nah, perdagangan dalam bahasa lain adalah entrepreneurship. Bagaimana kita menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Baik, kenapa saya tanya Rio tadi kaitannya disiplin, kaitannya berpuasa, sabar dalam dunia entrepreneur itu kenapa? Karena kita akan menghadirkan seorang bintang tamu yang ada kaitannya dengan entrepreneur. Betul sekali, ini dua orang wanita hebat muda. Terus kemudian kabar-kabarnya kan mereka berdua ini kan punya usaha catering. Betul. Nah, nanti itu kita mau di sport buka puasanya mereka. Masya Allah, untuk 10 hari ke depan dan pada Idul Fitri insya Allah. Sari doang. Sari. Baik, untuk itu langsung saja kita undang beliau, ada Mbak Hera dan juga Mbak Ocha. Silakan. Assalamualaikum. Mbak Ocha, Mbak Yu Hera. Monggo silakan. Gak enak ya gak salaman ya. Oke, baik, kita nanti akan nanya-nanya ke Kak Hera dan juga Kak Ocha. Ini mirip banget kembar kayaknya ya. Kakak beradik. Memang kakak adik. Siapa kakak, siapa adik?
kakak, adik. Oh, berarti kakak adik ya. Ipar. Ah, iya. Ipar. Sebelahnya. Saya nggak berani ngomong loh sebelahnya apa. Nanti kita kepingin tahu kegiatannya, kemudian kita mudah-mudahan juga bisa mendapatkan inspirasi ya dari duo bersaudara yang sukses di dunia catering ini. Tapi setelah beberapa jeda iklan berikut ini, tetap bersama saya Cita dan juga Rio dalam program spesial Ramadan Ceria Berkah Berkah Berkah. Soleh iku papan patane mukmin anu isyariat kang tihin lisane alus ngendikane. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan, dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Mari kita nonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah, Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Dan tetap ikuti saya dan juga Mas Rio. Ya kan aku di sini Bunda. Jauh ya, ya iya. Udah nggak apa-apa. Bukan jarak yang membuat masalah, tapi masalah yang membuat jarak. Benar sekali. Dalam program Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Iya yuk. Saya kok nggak kepikiran kalau kamu di sana kan kameramannya pekewo. Shot. Tapi kameramen kita kan keren. Betul dong. Narasumbernya juga keren loh Bunda Cita. Iya, narasumber sebelahnya juga keren. Betul sekali. Iya. Pindah posisi. Iya. Baik, kita mau nanya-nanya ke Kak Hera dan juga Kak Ocha. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Wah, duo yang luar biasa. Ini duo ini bekerja bersama ataukah sendiri-sendiri ataukah bagaimana ini? Bersama-sama. Memang bersama-sama. Dari awal sudah bersama-sama. Bersama-sama terus dari kecil kita bekerja sudah. Oh, dari kecil. Boleh tahu kecilnya seberapa? Dari SMP, dari TK kalau saya dari TK. Dari SMP. Mungkin hobinya sejak kecil udah masak-masakan. Iya. Betul ya? Oke, kalau gitu Bunda, kalau punya putra-putri yang hobinya masak-masakan, liwet-liwetan, pakai yang kecil-kecil itu, biarkan lanjutkan. Siapa tahu mereka akan menjadi entrepreneur luar biasa seperti keduanya. Memang iya kan ya, suka pakai alat kecil-kecil, masak-masakan gitu. Boleh diceritakan seperti apa? Apa yang menginspirasi dulunya? Atau Mbak Era atau Kak Ocha gimana? Mbak Era, gimana Mbak Era? Awal mualanya kita terjun di dunia catering ini sih sebenarnya mulai dari orang tua, ya. Tapi memang dari orang tua juga ketika singkat aja ya. Jadi ketika mamah dan papa itu, papa dikuliahkan di ITB, jadi istilahnya kan tidak ada gaji nih, gitu kan. Jadi kan harus bekerja bikin apa ya gitu supaya anak-anakku ini bisa makan dan lain sebagainya. Akhirnya mama belajar bikin kue dijual. Ketika TK berangkat sekolah, ini ya tolong antarkan kue ke toko ini. Kelas berapa itu Kak? TK, 0 besar. TK? Iya. Nganterin kue? Iya. Ya Allah Kak, aku kok bayangin betul numplak ya. Iya. Pernah terjadi gak? Pernah terjadi. Karena kepingin kue itu, lo dijual ini Hera gitu. Tiba-tiba di jalan tumpah saya bersihin, saya makan deh. Saking kepinginnya kan gitu. Jadi ketika itu ya, mama sih dulu tuh juga pernah nyoba menjahit. Ketika menjahit kok ribet ya, kok anakku jadi keleleran istilahnya, nggak makan, nggak apa gitu. Akhirnya ya sudah. Masak. Ya akhirnya kemasak itu. Lalu setelah dewasa ya akhirnya kita dikembangkan dengan
Kebetulan Papa ini juga kerja dan ada kantin di tempat pekerjaan beliau. Nah, akhirnya Mama mengisi kantin itu. Jadi ya kita sudah dididik dari kecil kita berdua ini bekerja. Kerja Pokoknya kerja cari uang halal. Nah, ini yang saya tunggu. Yang penting ada halal. cari uangnya itu kerja tok gak ada duit engko. Mana? Loh, soalnya tadi yang disebut kerja terus tapi akhirnya muncul juga cari uang. Yang Iya. halal lebih. Iya dong, iya. Karena kan memang tapi luar biasa ya. Menjalaninya dengan happy ini yang penting karena tidak semua orang itu bekerja dengan passion. Betul. Tidak semua orang itu bisa bekerja sesuai dengan hati nuraninya. Sehingga yang ditunggu hanya tanggal 1. Gajian kapan? Iya. Tapi kalau bulan puasa gini gantian ya Mbak Ocha, Mbak Yu, makna puasa itu apa gitu bagi Mbak Yu? Gimana? Kalau makna puasa sendiri itu menahan hawa nafsu, harus sabar dalam menghadapi semua karyawan, komplain pelanggan mungkin. Pernah ya? Pasti semua pasti ya. Semua usaha pasti kita ada komplain pasti. Kita tidak lepas dari kesalahan, dosa ya kan. Kita tanya Rio. Kita juga harus tanya nih suka dukanya Rio. Suka dukanya. Kalau ada komplain gitu gimana? Komplainnya karena apa biasanya, Kak? Kalau komplain itu rata-rata bukan rasa, karena memang catering kami alhamdulillah rasanya mantap. Tapi ya gak iso mbayang nih gak dicipno. Nanti buka puasa disupport. Itu di belah sudah ada. Apa komplainnya berarti? Komplain tuh kadang-kadang masalah jumlah itu kadang-kadang. Nah ini jumlah pemesanan. Iya. Nah, pemesanan kadang-kadang tamunya lebih banyak daripada kebanyakan begitu. Nah, daripada yang dipesan gitu. Siapa yang punya pengalaman nih datang ke pesta, ki wis bowo ya toh. Mari ngono pas wayahe maem lho. Lah kok wis melu kabeh, wis entek kabeh. Ada enggak yang punya pengalaman kayak gitu? Ya, gak usah disebut sing duwe gawe, gak usah. Dititeni aja. Ya tapi suka begitu sih ya kadang-kadang. Mungkin tidak ada keterbukaan atau kesengajaan kadang-kadang gitu. Sebenarnya yang seharusnya seperti apa menurut Kakak? Seharusnya harus terbuka dari awal, tamu undangan berapa, kita kalikan berapa, baru ketemu rumusnya seperti itu. Itu ada matematikanya. Iya kadang-kadang ada loh yang punya gawe sing diundang wong 2000 sing dilaporno wong 700. Betul. Ada yang begitu. Betul kok anjene betul. Jadi wajar saja waktu kita selesai MC nih Rio ya. Gak kebagian. Loh, selamat mulai wis mari di itu. Gosko bungkus. Tapi kalau ngomongin catering Mbak Hera, Mbak Ocha, kalau bulan puasa gini tuh sebenarnya usaha catering tuh makin naik atau makin turun sih? Kalau di bidang wedding kita kan nggak ada kalau tapi kalau kita kan berbagai lini bidang. Dari kapal, dari industri itu masih jalan semua dan kapal malah ramai. Kalau kapal malah tambah banyak omsetnya di bulan puasa. Ajak-ajak dong, aku mau kapal loh. Loh, ayo Mas. Lumayan. Ayo. Di laut, udah. Oke. Habis gitu. Kak, kalau ngomong-ngomong tentang ini ya, tentang omset ya. Dalam 1 tahun itu kan ada nih bulan-bulan tertentu yang rame memang ya. Rame kayak Maulid, kayak bulan-bulannya mantenan, bulan besar kayak gitu. Terus di luar itu aman ya Kak? Aman, alhamdulillah. Ada aja namanya namanya rezeki, itu Allah yang atur. Jadi pada waktu puasa sepi wedding, kapalnya rame gitu. Jadi alhamdulillah. Kapalnya rame itu maksudnya itu pesanan penumpangnya banyak, terus cateringnya juga banyak pastinya. Kapalnya keluar pulau atau? Ya, keluar pulau. Oh, keluar pulau, baik. Gak iso bayang nek dhewe oleh pesenan 100-200 mumet enggak sih Bunda? Iya benar. Tapi dulu awalnya pasti juga seperti itu dulu dong. Dulu 100-200 ditelateni. Harus sabar, harus semangat. Gitu. Yang penting jujur. Ya itu. Dan amanah itu. Jujur, amanah. Betul. Iya. Jadi memang usaha itu tidak bisa tiba-tiba. Meskipun itu ada background orang tua, tapi skill kita sendiri memang harus diasah. Kemudian belum lagi pasti punya hubungan spesial dengan Allah supaya rezekinya dimudahkan. Pasti punya. Rio, ada pertanyaan lagi Kak? Nah ini kan bulan puasa itu kan merupakan sebuah momentum ya Mbak Hera, Mbak Ocha gitu. Bagaimana bulan puasa ini menjadikan Mbak Yu ini
momentum untuk tetap istiqomah berusaha, atau mungkin juga orang-orang yang pengen buka usaha. Gimana Mbak Yuhera deh, gimana? Mungkin kalau di bulan puasa ini mungkin yang lebih simpel lah kalau misalnya untuk membuka usaha. Kue kering, enggak? Kue kering. Kue kering juga. Takjil. Ada juga di hampers cateringnya. Catering ada. Ada juga. Baik. Sekarang itu semuanya jual kue kering, semuanya kuker sampai bingung sing dituku sing ngendi. Iya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Insya Allah kalau kita niatkan sambil silaturahmi dan bersedekah, Insya Allah ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz jangan bayangkan takjilnya loh Ustaz, sama kue keringnya. Ustaz terus mulai ngene. Kayaknya kita ngobrol cewek-cewek ngobrol asik banget ya Rio ya. Iya. Para cewek kita ini ya semuanya. Bener. Ya. Alhamdulillah para cowok-cowok ini juga sudah berbeda. Gitu. Iya, Ustaz. Ini kan beliau berdua ini kan luar biasa ya usaha di bidang catering. Yang harus diperhatikan orang yang punya usaha di bidang catering itu apa Ustaz? Pertama aspek kehalalan. Kehalalan. Ya, alhamdulillah. Sudah halal ya Mbak? Sudah dapat selamat menempuh hidup baru. Halal. Alhamdulillah. Karena itu adalah prinsip utama. Jadi kulu washrobu wala tusrifu. Jadi kulu washrobu yang baik-baik ya, yang baik-baik. Jadi makanlah dan minumlah hal-hal yang at-thayyibat ma razaqnakum, yang baik-baik yang telah diberikan rezeki kepadamu. Maka aspek kehalalan itu menjadi penting sekali karena makanan yang dimakan itu menjadi darah, menjadi daging yang berpengaruh kepada pikiran, kepada hati. Maka perlu sangat diperhatikan. Karena saat ini dalam berbagai macam laporan dari Majelis Ulama Indonesia itu rumah potong ayam, rumah potong unggas, rumah potong hewan itu ada beberapa yang tentu sertifikasi halalnya diperhatikan. Betul. Karena banyak orang nyembelih ayam itu hanya disudet-sudet begitu saja tanpa memperhatikan aspek syariahnya. Maka walaupun ayam belinya di mana, cara nyembelihnya di mana itu harus diperhatikan. Iya. Apalagi dalam jumlah banyak. Apalagi dalam jumlah banyak. Iya. Nah Ustadz, mohon izin Ustadz, kalau di Islam kan memang yang mencari nafkah kan laki-laki kan ya Ustadz ya. Sehemat saya Ustadz, sepengetahuan saya. Tapi bagaimana Islam tuh Ustadz memandang womanpreneur? Kalau zaman dulu kayaknya nggak ada istilah womanpreneur. Bunda Khadijah itu adalah seorang entrepreneur. Pedagang ya Ustaz. Pedagang, seorang wirausahawan yang hebat, sukses. yang menjadi wanita terkaya di kota Mekah. Kurang apa coba contoh yang sudah ada dalam Islam, bahkan menjadi pendamping setia Rasulullah dalam perjuangannya. Betul. Sehingga ketika kita bicara bagaimana sih Islam dalam memandang wanita-wanita yang memiliki usaha, womanpreneur itu, sangat support. Sangat support sekali. Contohnya siapa? Bunda Khadijah. Langsung ada role modelnya. Betul. Seringkali kita itu berpacu atau berpedoman pada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Jadi laki-laki itu merupakan pemimpin bagi para perempuan, istri-istrinya, ya. Bima faddalallahu, karena keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah kepada laki-laki, wa bima anfaqu, dan harta yang diinfakkan atau yang dinafkahkan kepada perempuan itu. Tapi ini kemudian banyak para ulama tafsir mengatakan ar-rijalu ini adalah merupakan sifat kelelakian. Jadi sifat kelelakian. Nah, walaupun ada yang mengatakan ini adalah laki secara hakikian, akan tetapi para ulama itu ketika wanita-wanita itu berpeluang untuk menjadi womanpreneur, beraktivitas di ranah publik atas izin suaminya, maka itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Iya, baik. Berarti perempuan selain sebagai tulang rusuk juga bisa sebagai tulang punggung. It's okay, semua akan baik-baik saja karena Islam memperbolehkannya. Role modelnya adalah Bunda Khadijah. Tetap bersama saya Cita dan juga Rio dalam program spesial Jawa Pos TV Ramadan Ceria Berkah, berkah, berkah. Bocah cilik-cilik engko marang sedulur gawe becik
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Mari kita nonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Terima kasih untuk tetap setia bersama saya Cita dan juga Rio dalam program spesial Jawa Pos TV Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Bunda, adakah di antaranya yang ada di situ Bunda yang punya hobi masak? Angkat tangan. Oh, sedikit ya. Oh, cuma sedikit. Oh, sedikit. Yang hobi makan, angkat tangan. Semuanya. Ya nggak apa-apa. Yang pinter masak juga butuh yang seneng makan, yang seneng makan juga butuh yang pinter masak. Contohnya, jadi kita ini kan memang simbiosis mutualisme ya. Jadi salah satu di antara kepentingan-kepentingan yang ada, insya Allah semuanya saling menguntungkan. Kalau semuanya hobinya masak, semuanya yang makan siapa dan sebaliknya. Allah itu adil luar biasa. Dan kita mau nanya juga ke Kak Ocha dan juga Kak Hera. Ini kan puasa ya. Menurut Kak Ocha dan Kak Hera, apakah puasa ini mampu membentuk karakter seorang entrepreneur yang tangguh? Siapa? Kak Ocha, Kak Ocha, Kak Ocha. Boleh. Mampu. Mampu. Pasti mampu. Alasannya Kak Ocha? Ya karena dengan puasa ini kan kita harus menahan segala-galanya ya, dari amarah dengan karyawan. Apalagi kita memimpin karyawan 200-an karyawan. Berapa Kak? Ada sekitar 250 karyawan. Wow. Dengan berbagai karakter. Dengan berbagai karakter. Harus sabar. Contohnya karakternya apa aja Kak? Wah, itu dia. Nyeyelan. Nah, macam-macam. Ada yang nggak jujur. Oh, ada ya? Ada pasti. Ada yang ya ngentitan. Ya, betul itu. Bermacam-macam. Ngentitan. Kenapa bunda-bunda yang tersinggung? Enggak. Apalagi Ocha? Ya dari situ kita harus ya tetap menanamkan pada karyawan bahwa satu kejujuran itu yang paling utama. Terus kalau kita kepingin hidup berkah barokah buat keluarga, kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya untuk perusahaan. Betul. Iya. Tapi kan memang memimpin 250 orang karyawan itu memang nggak mudah ya Bunda Cita ya. Nggak mudah. Apalagi juga memang ya mau nggak mau harus agar supaya perekonomian perusahaan itu tetap stabil gitu kan ya. Nah Ustadz, dalam agama Islam Ustadz, kalau kita bicara seputar kekuatan kemantapan ekonomi bagi seorang Muslim, itu seperti apa Ustadz? Empower. Waduh bahasa Inggrisan Ustaz. Jadi kemandirian ekonomi ya. Kemandirian ekonomi itu memang harus dimiliki oleh umat Islam. Panjenengan makan butuh sesuatu yang untuk dimakan. Ini nanam sendiri atau beli? Beli pakai uang. Sholat kita menggunakan pakaian menutup aurat. Pakaiannya dari mana? Beli pakai uang. Kita bisa sholat dengan baik pakai busana yang layak. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi pakaianlah pakaianmu yang indah hendak ke masjid. Untuk membuat pakaian yang indah kan harus beli. Ya, beli. Maka kemudian ketika kita mau sholat pakai uang untuk beli pakaian. Ketika kita mau bersedekah pakai apa? Pakai uang. Nggak mungkin kita itu kemudian bersedekah tapi nggak punya uang, berinfak nggak punya uang, bersedekah, berwakaf nggak punya uang. Maka ini menjadi penting sekali terkait dengan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Jadilah para pembeli, gak ngene doa. Haji, ya kita bisa berangkat ke Mekah kalau kita nggak punya uang anggaran. Maka disinilah pentingnya kita mandiri secara ekonomi karena bisa menopang ya ibadah kita. Ini yang dimaksud ad-dunya mazra'atul akhirah. Kehidupan dunia itu ladang
tempat kita untuk menanam yang buahnya itu akan kita petik di akhirat, yaitu di surganya Allah. Maka kalau kita mempunyai pemberdayaan atau berdaya secara ekonomi, kekuatan secara ekonomi, maka kita bisa membangun sebuah peradaban dan bisa maksimal di dalam menjalankan perintah agama. Sholatnya maksimal, gak mikir apa-apa. Ekonomi yang apa? Mau haji bisa berangkat, mau umroh kapan saja bisa berangkat karena kita punya itu. Mau menolong orang-orang miskin, berbagi karena kita punya uang. Karena kita lemah, kita tidak berdaya. Kuncinya adalah duit. Enak ya Bunda. Duit. Belanja Sayangku harga, di itu enak loh. dunia ini. Duit. Enggak, sayangku orang tuaku. Oke, Rio, kita ada sebuah Slideshow. tayangan. Ya, ini yang harus kita lihat ini. Mana tayangannya. Coba tayangkan TV. Nah. Oh, ini adalah duo Mbak Ocha dan juga Mbak Ira. Betul. Sudah keliling dunia, Bunda. Bunda Ini sudah kemana aja, Bun? usaha catering loh. Suksesan. Udah ketemu Harry Potter segala macam. Tasnya aja lumayan tuh harganya tuh. Tasnya ini bisa berangkat umroh sak kampung. Bener. Silau Bu. Silau. Kenapa nggak dilihat sih itu loh? Iya. Tapi ini berkat usaha catering ahlinya alhamdulillah barokah gitu ya, Mbak Hera, Mbak Ocha. Stylenya keren banget nih. Ini kita bukan riak ya Bunda, tapi ini kita memang menunjukkan, menginspirasi. Yang awalnya jual kue sampai jatuh ya. Dibersihin dimakan. Tapi akhirnya bisa sukses sehingga membawa keberkahan buat banyak orang. Ini kapan ini Kak? Ini kapan yang ini? Tahun kemarin yang terakhir. Oh, ini produknya ini? Yes. Ya, ini di gedung wedding. Oh, ini pas wedding. Iya, menunya Japanese, ini. jadi Japanese. Jadi kalau ada kayak menu-menu luar negeri gitu tuh sampai riset juga ke luar negeri. Iya dong. Jadi kita keliling dunia tuh karena kepingin tahu menu-menu yang di sana ada apa aja. Nanti kita terapkan di. Sama, saya kalau kemana-mana juga sama. Mencicip. Saya kalau kemana-mana, kalau ke luar negeri juga dalam rangka riset makanannya, tapi tidak untuk mari, itulah bedanya seorang profesional. Nah, kemudian kita juga kepingin tahu nih ya, kepingin tahu kunci sukses dalam menjalankan usahanya. Boleh dibagi nggak nih kunci suksesnya, Kak? Boleh. Kak Era mau. Kakak kan soalnya kakak. Ya. Kakak. Pertama intinya kalau kita kerja itu harus jujur. Jujur. Kita harus amanah. Kita juga sabar. Kita juga harus tetap semangat. Harus tanggung jawab. Dan dapat dipercaya. Betul. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Betul semuanya. Iya, lupa sodakoh. Sodakoh itu kenapa menjadi penting sih bagi Kak Ocha juga Kak Hera? Karena itu ada kunci sukses kami. Sebetulnya. Perbanyak sodakoh maka Allah akan mengembalikan itu semua. Nggak usah daftar Bunda, nggak usah daftar. Kita ini juga termasuk penerima sodakoh untuk buka puasa loh. Tenang aja Rio. Rio. Kembali ke diri kita lagi. Iya. Nanti ada hari-hari tes food tersendiri nanti. Insya Allah kita katanya mau diundang nih. Iya. Lah ngarang pribadi, senengannya kok bikin random sendiri. Aku kan sudah ngobrol sama beliaunya barusan. Kalau kamu nggak ikut nggak apa-apa. Ikut dong kemana Ustadz ya Ustadz? Kosong Ustadz. Dikosongkan. Oke, baik. Nanti akan kita bahas lagi pada segmen berikutnya. Tema kita yang luar biasa ini bersama dengan Kak Ocha dan juga Kak Hera. Dalam program spesial di Ramadan Ceria. Berkah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syari wa taradi, atfatan yadi ratal alamin, ya uhailal
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Mari kita nonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Baik, terima kasih untuk tetap setia bersama saya Cita dan juga Kak Rio dalam program spesial dari Jawa Pos TV Ramadan Ceria, Berkah, berkah, berkah. Tampaknya bunda-bunda yang ada di studio ini juga kepingin tanya-tanya, gemes sama Kak Hera dan juga Kak Ocha. Kok bisa ya sama-sama bisa masaknya, tapi yang satu tetap gini-gini aja, yang dua ini sudah keliling dunia, gitu ya Bunda? Nggak apa-apa, tiap orang memiliki peran masing-masing dan tiap orang memiliki manfaat masing-masing dalam dirinya. Untuk itu kita persilakan kepada yang mau tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bunda Alia dari Majelis Taklim Al-Mutiah Sidoarjo. Saya ingin bertanya kepada, mohon izin Mbak Hera sama Mbak Ocha. Saya ingin menanyakan awal mula merintis usahanya sehingga menjadi orang yang inspiratif itu seperti apa, dan usaha apa yang menurut Mbak Ocha dan Mbak Hera itu yang prospek ke depannya untuk ibu-ibu rumah tangga seperti kami. Terima kasih atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awal merintis usaha, silakan Kak. Ya, nggak apa-apa. Boleh. Okay. Alhamdulillah kami ini sudah 35 tahun. Duh, sekarang usianya berapa Kak? Saya kan dari kecil. Oh iya. Dari kecil, dari ibu mendirikan catering ini sudah 35 tahun yang lalu. Ibu itu ya? Ibu. Iya lanjut. Mama saya. Ibu saya dan saya sudah diajarkan bekerja itu sudah mulai dari kecil. Gimana caranya fight, bertahan hidup, bertahan, bisa makan, bisa beli ini, bisa beli itu dari kecil memang. Jadi bisa beli kue, perjuangannya sangat luar biasa. Beli berlian. Dari nol banget, jadi nggak punya apa-apa memang. Jadi memang ya panjang karena ya kalau diceritakan sebenarnya. Kalau diceritakan pasti panjang sekali ya, karena kegigihan kita, kreativitas kita, terus nggak mudah menyerah. Banyak yang menghina juga dulu, zaman dulu banyak sekali yang menjatuhkan, menghina, itu tetap kita berjuang. Jadi nggak pernah malu ngedari di tetangga-tetangga. Baik, untuk pertanyaan berikutnya silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya dalam mendapat nama Bunda Siti Munawaroh dari El Banjari Al-Mutiah Sidoarjo. Tentunya dalam mendapatkan kesuksesan saat ini bukan manisnya saja. Nah, pernahkah kalian merasa ada titik yang jenuh begitu? Bagaimana cara memotivasinya kembali? Pernahkah kau merasa jeng 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 jeng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Casingnya ya Bunda, Iya kan dong. don't just book by its cover. Betul. Covernya Bunda Siti ini kan Ternyata lemah lemah lembut. Lemah gitu. lembut. Pernahkah kalian merasakan jenuh? Dan bagaimana kalian supaya segar lagi? Ada motivasi. Gimana kalian? Alhamdulillah selama ini kita bekerja tidak merasa jenuh sama sekali karena tanggung jawab keluarga, tanggung jawab
karyawan itu harus tetap ada terus harus kita semangat terus. Jadi nggak pernah ada jenuh sama sekali, tidak ada pernah. Untuk memotivasi apa? Tagihan atau apa? Ya banyak tagihan itu, banyak tagihan karyawan. Karyawannya kan banyak sekali, jadinya kita harus bisa gaji karyawan, gimana caranya kan gitu. Jadi harus terus berinovasi, terus harus ada apa produk-produk baru seperti apa gitu. Iya, betul. Masakan-masakan terbaru apa, kita harus terus dekorasi ada terbaru. dekorasinya juga. Oh, iya. Dekor-dekor. Oh, dekorasi untuk cateringnya ini ya. Kan harus up to date terus. Nah, kita harus pikir itu terus, tiap tahun harus. Iya, berbeda, soalnya dari berbeda. tadi tuh Rio tuh ngelirik-ngelirik saya terus. Kayaknya dia kan sebentar lagi insya Allah kan ya. Apa? Amin. Menikah. Amin loh. Enggak. Nanti aja aku masih mau kerja. Jangan doa kasih menikah dulu, nanti aja, saya masih muda. Masa umur 18 tahun ini mbak suruh nikah. Oke, itu ya motivasinya. Jadi ada Cara banyak tanggung jawab. sekali. Ada banyak jawab. orang yang Iya. kemudian bekerja sama di belakang layar bersama dengan kedua tokoh kita ini. Dan pastinya ketika orang-orang yang bekerja bersama kita ini menyadari bahwa Allah itu menitipkan rezekinya di perusahaan kita, tentu itu akan menjadi tanggung jawab kita. Mudah-mudahan para karyawannya memiliki totalitas yang luar biasa ya, karena itu penting sekali. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Eni dari Majelis Taklim Al Yasmin. Mohon izin bertanya kepada Ustadz Hasan Ubaidillah. Ustadz, kalau perempuan jadi pengusaha, terus pendapatannya lebih tinggi dari suami. Nah, ini kan menjadi problem tersendiri, Ustadz. Harusnya seperti apa porsinya? Mohon penjelasannya Ustadz Hasan Ubaidillah. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini problem sosial ini. Biasanya kalau istri pendapatannya lebih tinggi dari suaminya, itu kadang-kadang ngelunjak. Kadang-kadang kan Ustaz. Tapi tidak berlaku bagi perempuan-perempuan soleha yang ada di sini dong. Itulah pentingnya kita belajar ilmu agama. Sehingga kita itu bisa membedakan antara tugas dan kewajiban kita sebagai seorang istri. Sudah jelas kan bahwa yang berkewajiban menafkahi dalam keluarga itu adalah suami. Ya jelas Ustaz. Istri bekerja pada sektor domestik di rumah tangga. Ini kan sudah merupakan mitra kesejajaran, keseimbangan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Ada hak dan kewajiban masing-masing. Akan tetapi saat ini dunia yaitu berpeluang atau berpihak kepada perempuan, para ibu-ibu yang diberikan peluang untuk mengakses pekerjaan-pekerjaan yang lebih terhormat, yang lebih menghasilkan banyak. Ya. Ini peluang-peluang yang bisa dilakukan oleh para istri. Maka ketika kondisi suami istri ini, istrinya berkarir di luar, lebih sukses, lebih moncer, sedangkan suaminya mengurusi sektor domestik, bagaimana? Maka tentu komunikasi antara kedua belah pihak, suami dan istri harus dilakukan dengan baik. Kalau suaminya wis dek, wis yang, aku ridho, aku rela, tapi awas yo, jogo, awak api-api, jaga diri baik, Mbak. Baik. Kalau sudah ada seperti itu, panjenengan aktivitas di luar, menjaga diri dengan baik, suami ridho, sampai salah satu wanita yang dirindukan surga. Ya. Ustadz, kalau misalnya nih ya, untuk pembagian duitnya gimana Ustadz? Duitmu, duitku, duitku, duitku dewe. Betul Bun? Ya ini salah satu kejadian kenapa saya tidak mau menikah dulu itu ya ini. Kalau pemberian suami kepada istri namanya nafkah. Kalau kemudian istri berkontribusi untuk memberikan penguatan terhadap ekonomi keluarga, itu merupakan kebaikan dari istrinya.
bukan nafkah namanya. Ya. Nafkah itu wa anfiqu mimma razaqnakum halalan thayyiban, itu dari seorang laki-laki suami kepada istrinya. Kalau panjenengan mau berbuat baik kepada keluarga dengan memberikan sebagian atau seluruh yang didapatkan untuk kemaslahatan keluarga, itu adalah suatu kebaikan. Ya, baik. Luar Suatu biasanya perempuan adalah perempuan mampu menjadi tulang rusuk sekaligus tulang punggung, tapi tidak dengan laki-laki. Laki-laki hanya tulang punggung saja. Betul, Bunda? Laki-laki bukan tulang rusuk, tapi laki-laki tulang punggung. Baik, sebenarnya kita pengen ngobrol lebih banyak lagi, tapi alhamdulillah ya, inspirasi yang kita dapatkan kali ini luar biasa. Mudah-mudahan usahanya terus berjalan dan semakin berkah. Amin. Ya, karyawannya semakin berkah, keluarganya semakin berkah. Kapan-kapan bisa bertemu dan kita sharing lagi. Ustadz terima kasih. Rio, kita harus segera berpamitan. Bunda terima kasih semuanya. Akhirnya saya Cita Helmi dan juga Rio Oliver itu pamitan ya. Ketemu lagi di program spesial Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.